Dan itu tanpa bantuan kampus dah. Wes, terus anu apa karya kan studio loh. Iki wis lulus, terus nyimpen kono dan selalu apa terbengkalai terus berduken kadang dimakan rayap. Terus kayaknya etalase wae. Dadi aku nek gawe tempatnya wadahe soalnya kampus seni kan butuh etalase. Gawe tamu-tamu ngono. Iku gak ono, emang. Jadi malah mati. Dan selalu apa? Jaga mereka nih. Nah di Pajangan kan jadi layak untuk diapresiasi. Betul. Jadi semacam museum. Jadi satu aku menjadi apa? Menikmati itu gak bisa anu. Karya seni kan mesti suwe. Mandang suwe, nyelot. Soalnya karya seni yang bagus itu akan menimbulkan inspirasi yang lain. Dampak, istilah dampak juga pernah selalu menimbulkan dampak pada wong liya pada melihat itu. Yaitu karya seni di sini. Dan ini coba takut ini dialek bagaimana memajang sebuah karya. Patung itu mestinya di pedestal. Malah tak ancekno di sketsa. Aku ide itu kok cecek, kayak bunglon, macam itu. Dan kenapa dia tidak ditempatkan di tempat yang luas? Ini kan jalan kecil, kayak jalan kereta. Dan memang susah untuk display. Itu abot itu sudah kilo. Ya apa nengkelno? Dua daki. Untung anak konco sih bagaimana display, dikasih tahu bagaimana display. Ya ini masalah link dan hubungan yang punya pengalaman itu ya perlu diadaptasi. Terus itu ketika lantai rakit ini berdos kali ini, macam berdos. Terus ada karya mahasiswa tentang tegel, tak pasang di situ menjadi sebuah karya permanen. Gitu. Wes jadi karya permanen dia, tak semen di situ. Berarti anu kan enggak sampean artinya anu ben iki dadi satu reguler gitu loh kan, enggak ngono kan. Maksudnya? Ben artinya dia ada jangka waktu dia akan berubah, direspon lagi. Dan bisa dirubah ini bisa dipakai, bisa ditutupi. Ini yang ya ban kabeh bisa dirubah. Wih. Berarti ruang iki iso dieksplor wong-wong sembarang iki. Wes keren. Itu bukan tembok, itu sketch semua. Itu didukuri lebih luas. Dan ini bisa ditutupi dengan itu loh. Sketch hilang. Betul. Ruang itu menjadi fleksibel. Lalu coba etalase ini sebagai etalase, dia bukan hanya memakai lampu neon tapi juga lampu spot dan butuh gaya lampu ini. Pokoknya representatif lah buat ruang pajang. Dan di sini ada pantangan menggunakan tali. Biasanya kan lukisan mesti nggak senar. Enggak usah itu ada reduksi visual, mesti ono gilape loh. Wes tembus nang temboknya menjadi clean, bersih. Jadi lebih layak. Ini presentasi ini. Tak pikir sederhana tapi menawarkan satu anu Kang ya, peluang-peluang untuk merespon gagasan-gagasan baru. Betul. Terus bagaimana mendisplay butuh sinau ya, kebanyakan teori kalau tidak ada melakukan dan pengalaman itu hilang. Macam itu ini tempat lab lah, lab untuk mendisplay bagaimana mengolah ruang, mengadaptasi. Nah itu mengadaptasi. Kenapa saya coklat? Itu mengadaptasi. Sing ono ya kan ya. Pintu. Itu coklat. Nanti kayak apapun kontras itu. Maka supaya senada menjadi coklat. Terus hilang menjadi. Ya lo koyok meruangnya menyatu ya Kang ya. Visual itu pasti tahan di bawah, nggak sampai meluas ke atas. Nah di kayak hipotek, asli nih, pandangan kita kan luas ke atas gitu. Nah kita tekan jadi ke bawah. Itu fungsi pembedaan warna dinding itu.
Tapi ini berarti kan bukan sekedar mung display, tapi ini kan yang gue jadi ruang iso dadi terbuka anu lek. Engko munculnya satu apa analisa-analisa saka mengkaryani ini. Jadi iso dadi ruang-ruang perdebatan-perdebatan Kang ya. Iya. Ning kene ya harapannya ngono sih mestine. Display apapun silahkan nyoba-nyoba display semacam begini atau membuat pedestal yang tidak menempel di lantai tapi dia ngawang kayak iki bisa. Kata iki ono pedestal ngawang. Silahkan. Makanya mangga peluang ning kene iki ngono berharap. Ya itu kan gak dilakukan, omong tok dan teori. Terus hilang, tapi ketika dilakukan ini, akan menancap di otak, diingatan. Ini belum dilakukan untuk membuat pedestal ngawang. Jadi mana pameran patung, tapi pedestalnya ngawang kabeh. Wah, anti gravitasi, semacam gravitasi. Itu belum dilakukan. Kok aja? Sinau lapan. Ini kan langkah awal kan ya. Jadi ini omongan kalau Unesa itu ada gacuan atau istilahnya apa sih? Sebuah peristiwa yang dijual yaitu sen kuning. Nah aku dari pengen rakut ini bisa dijual. Kita bukan kalau tidak bisa tahunan ya 2 tahunan lah. Terus gak usah apa ini? Cepat pada final tinggalkan kita bikin sendiri. Bikin sendiri betul. Tapi langkah yang seperti harapkan sakjane butuh pendukung yang lain. Yang lain itu aktivitas kecil sing mau loh Kang. Nah itu mau. Nah kalau dari komunitas bisa apa? Nah itu kita join. Betul. Nah hubung loh. Kene nggonmu, kon kene loh. Ya. Itu apa ya? Surabaya itu ben gak sentralis. Gini aja. Iya. Tapi usahakan gini-gini aja tanda petik. Gini-gini aja nanti didelok loh. Iki buka gini-gini aja iki wis beyond ngono. Betul. Jadi kita menjebak dengan diksi itu loh. Nah, itu tulisanku kok ngono, sing tak ngene Voltek itu. Kenapa di medsos itu ramai Istana Garuda? Sebab umum itu memahami teks itu secara denotatif, bukan konotatif. Padahal kata gini-gini aja ketika dalam tanda petik itu adalah konotatif. Ada isyarat di situ, ada metafora di situ, ada lambang di situ, dan itu masyarakat kita itu belum sampai ke lapisan itu, masih pada lapisan denotatif itu, memahami teks itu ya secara lugas betul. Padahal di dalam teks itu banyak makna. Banyak. Betul. Itulah kenapa iki di luar omongan wong sing tulisannya gak iso diwaca. Itu biasanya orang cerdas atau IQ-nya tinggi lah. Kenapa? Sebab tulisan tangan itu atau motorik tangan itu tidak bisa mengimbangi kerja otak. Otak kita terlalu cepat. Iya. Enggak nutut. Makanya hanya simbol-simbol. Tapi yang bisa baca ya kok nulis itu. Kadang sing nulis saya juga bisa apa ya iki? Apa ya iki? Karena itu telah karena loncatan gagasan Kang ya. Betul. Nah ini semacam apa? Kita menuliskan tangan ini. Padahal otak kita, pemikiran kita sudah jauh ke sana. Ini mencoba menuliskan tangan teks-teks ini. Teks-teks ini bisa dibaca enggak? Ini ya kalau aku apa itu? Ini apa hanya sekedar kasur. Kenapa gak icek? Gak diwarna abang hijau kuning. Loh, nek icek jejaknya hilang. Padahal itu hanya mengekspos jejak. Kalau dikasih abang hijau kuning hilang, maka dibiarkan putih. Dengan begitu jejaknya itu muncul, jejak manusia yang malas-malasan. Itu tidak mungkin, kita mengamati betul, mengkaji betul dan terganggu betul. Mosok dengklek itu kan kok ada jejaknya tangan sampai tepos. Berapa puluh tahun dia duduk di situ. Dan itu harus diekspos jejaknya, bukan bentuknya ini sebenarnya bukan bentuk jejaknya itu.
Dan jejaknya itu adalah ya tekoannya Derrida itu bahwa teks itu kan masih ada jejak-jejak, banyak jejak di situ. Maka kita tidak bisa terima teks itu sebagai diterima apa adanya atau lugas. Ditunda dulu maknanya tunda dulu. Sebab pergantian tahun ini maknanya akan berubah. Teks itu namanya. Artinya Kang, sampean berusaha bahwa kalau teks ini tetap disikapi apa bahasanya mau biasa saja, dia akan kehilangan makna yang sebenarnya Kang ya. Jadi ini. Makna itu akan selalu berubah. Betul. Ada definisi seni itu istilahnya tiap movement, art movement itu berubah kok. Jadi kita tidak bisa, seni adalah sebuah keindahan. Tidak indah tidak seni. Nah itu godong garing karena apa indahnya. Padahal itu ada jejak ekologi, itu ada jejak ini. Lukisan itu harus realis. Godong itu bukan realis. Itu mengambil benda keseharian, ciptaan Tuhan. Cuma manusia hanya menyusunnya menjadi teks. Betul. Oke. Ada jejak di situ. Teks-teks itu ada. Dan memang susah, butuh pengalaman melihat dan pengalaman mengkomunikasikan ini untuk sampai ke penerimaan masyarakat yang masih memahami teks secara lugas itu. Mestinya ada makna-makna di situ dan makna itu pasti berubah terus. Tidak mungkin dia stagnan. Nah kalau stagnan ngapain ada teks? Teks itu kan dulu nggak ada. Teks itu kan dulu bentuknya gambar, bentuk simbol. Hieroglif itu menjadi teks itu kan butuh waktu puluhan tahun. Akhirnya menjadi penyederhanaan Kang ya. Tapi itu diterbiarkan, dia akan menghilangkan potensi kecerdasan. Ya mau ya Kang ya. Jadi kemudian dia makin dangkal melihat persoalan gitu ya Kang. Iya. Sementara dia saja di pendalaman bisa dimaknai ribuan betul. Saya kira yang hebatnya bahasa Latin. Ini hebatnya bahasa Latin. Kamu ngomong Pak Luci. Bahasa Latin itu ABC sampai Z. Tapi dia bisa membahasakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa yang dituliskan Latin, bahasa Arab yang dilatinkan, bahasa Cina yang dilatinkan, bahasa Jepang dilatinkan. Tapi Jepang dan Cina dan Arab kan masih kukuh atau kekeh pada bentuk hurufnya itu. Tapi kan bisa untuk diwadahi itu bahasa Inggris, bahasa apapun ya, bisa dituliskan dengan Latin. Kalau menang-menangan ya bahasa Latin itu ya, mestinya pemenangnya. Karena dia mengurai perbedaan itu menjadi universalitas gitu ya. Tapi jangan lupa itu dibawa dengan kolonial. Betul. Memang konsepnya diusung oleh itu. Kolonial itu memahami. Betul. Penjajahan itu. Penjajahan memang konsepnya salah satunya pakai itu. Jadi sebuah teks atau apapun seni itu nggak lepas dari politik, ideologi, sosial, ketuhanan, religius, semua jadi satu. Ya awalnya kan manusia purba itu kan juga sudah menyatakan atau statementnya eksistensinya dengan telapak tangan. Dan siapa sih manusia purba itu yang telapak tangannya? Apakah itu semua orang atau dipilih? Itu kan jadi pertanyaan. Apakah hanya kepala samannya atau kepala dukunnya itu? Dukunnya itu yang telapak tangan. Dan siapa? Apakah Homo sapiens atau Neanderthal? Tapi kenapa kok bisa sampai di atap-atap? Kalau di atap-atap Homo sapiens itu kecil. Yang gede, yang bisa menjangkau itu Neanderthal. Berarti ada kajian bahwa di lukisan gua itu ada dua spesies, yaitu Homo sapiens dan Neanderthal. Tapi yang tinggi-tinggi itu Neanderthal. Tidak. Kenapa bentuknya sama? Korban menggunakan media yang sama juga kan? Pakai catnya itu? Pakai getah daun, pigmen atau lemak binatang, sama sebetulnya. Tapi untuk pembahasaan beda. Untuk yang di depan, gua di depan itu biasa telapak tangan. Gua yang agak ke dangkal ke dalam. Itu adalah binatang-binatang yang ditemui bukan binatang yang dimakan, tapi binatang yang ditemui ketika
trans. Oh, maksudnya di dunia meditasinya beliau. Gini loh. Ketika dukun itu ada yang sakit atau tiap malam apa bulan purnama dia selalu mengadakan upacara toh. Di upacara itu ada seni teater, tari musik betul. Ya, ada api unggun, dia keliling itu dan mesti menggunakan pakaian teko binatang-binatang toh. Atau nek inka itu pasti ada dihias lah si saman ini. Kemudian ada beberapa inka itu pasti menggunakan semacam minum apa? Betul minuman-minuman untuk menuju ke dunia yang lain atau trans. Nah, di trans itu ketika dia menemui binatang, gini loh, untuk menyembuhkan si sakit, kamu membunuh binatang ini, namanya bison atau apa. Kemudian dia kembali ke realitas, kemudian dia melukiskan itu. Satu itu. Kedua, kenapa dia melukiskan di batu, dinding batu, bukan di tanah yang flat ya, rata. Ketika di dinding batu itu nggak ada yang flat, ada ceruk-ceruk. Nah, ketika melukiskan itu, diyakini itu waktu itu ada malam. Biasanya malam dia melukiskan itu. Kenapa? Menggunakan api unggun. Nah, api unggun ini cahayanya tidak tetap. Dia selalu goyang-goyang. Nah, ketika melukiskan itu, gambar itu goyang. Kena api, goyang toh. Nah, itu efek dari. Itulah cikal bakal animasi. Betul. Itu sih. Dan di gua yang paling gelap itu ada masuk lagi satu tubuh ini masuk kayak caving gitu, kayak di caving pasti uang caving pasti tahu lah. Gua yang sulit untuk dimasuki manusia hanya cukup satu tubuh. Itu ada gua lagi yang paling gelap. Itu motifnya lain. Motifnya adalah abstrak. Biasanya geometris, bentuk bulat dan bentuk kotak. Itu ketika ada kajian sih di Oxford itu kalau nggak salah, mata itu ketika dikasih cahaya itu kita kan visual ini sebenarnya dimatikan, maka yang timbul adalah bayangan-bayangan bulat-bulat dan kotak-kotak itu. Jadi itu yang jadi pertanyaan, kenapa manusia gua melukis di tempat yang gelap padahal lukisan itu untuk dinikmati dengan cahaya. Ternyata ya itu tadi lebih spiritual. Jadi kalau dalam dunia tata ruang atau arsitektur itu kan yang depan itu profan, semi privat menuju ke privat. Jadi yang tangan itu profan, umum, siapapun bisa. Yang kedua itu hanya saman yang melukiskan, semi privat. Kemudian yang ini privat sekali yang abstrak. Itu adalah suci atau sakral gitu. Jadi tatanan arsitektur dengan seni kok senada ya, senada betul. Kajiannya itu. Makanya itu abstrak itu lebih mudah secara spiritual. Sebab abstrak itu adalah kalau yang betul ya, abstrak yang betul itu ketika kita melihat itu akan timbul banyak ingatan-ingatan atau persepsi penonton itu pasti beda-beda dan itulah yang menjadikan seni itu abadi. Ya yang dipicu adalah di otak, bukan visual. Kalau yang seni-seni realis atau profan itu hanya visual di mata. Tapi kalau yang profan atau yang religius, yang privat atau religius itu di otak. Abstrak itu mestinya tingkatannya lebih kita kesana kan. Betul. Jadi membongkar Kang, potensi-potensi diri sing memang hanya butuh proses nih. Iya, dia spiritualitas itu ya. Enggak benar. Dan sama itu secara teks, secara tulisan, lukisan, sama semua bahasa itu semua sama. Makanya di bahasa Jawa ada tingkatan. Mana yang profan, bahasa profan, mana yang menengah, mana yang tokoh Inggil. Dan itu mestinya dibicarakan, nggak bisa pedet-pedet kan? Nggak bisa dibicarakan Pak. Semuanya menyatu, nggak bisa lah. Saking kelemahan kita, ya itu Barat sih. Kenapa itu dipisah-pisah? Seni itu dulu penyatu, arsitek, teater, tari, musik itu jadi satu sebetulnya. Barat itu benar bisa-bisa supaya mudah untuk menjual
dan mengidentifikasinya. Iya. Satu menjual, kapan dijual. Nah, jalan siji. Menjualnya cuma 100, dan dipecah-pecah dari 1000 loh. Kalau kapital. Das kapital teorinya nilai lebih kayak gitu kan. Iya. Di materialismenya dia lebih. Nah, saya di ilmu itu makanya ada wholeness itu mestinya menyatukan semuanya. Menyatukan semuanya. Sebab semua ada kaitan. Dalam sejarahnya itu pasti berkaitan semua. Nyambung ini. Di seni, ada di musik, ada di tari, teater. Tapi Gelagat itu tuh Kang, udah memang seluruh dunia begitu atau barusan? Semua dunia gitu. Pada era sekarang nih. Semua dunia gitu. Tanda itu berarti tanda apa Kang? Kok semua jenengan kok mulai bahwa ini harus kembali lagi ke awal kita bahwa ditarik tarik ke belakang ya aku mesti nariknya ke masa primitif loh. Itu pasti sama semua. Kenapa? Di Gua Leang-Leang di Kalimantan kok ada telapak tangan, di Gua Lascaux atau di Spanyol, di Altamira itu ada telapak tangan, kok sama ya? Berarti seni itu sebetulnya universal. Kemudian universal ini untuk semakin lama ada konteks tepat, kemudian manusia ini mengelompok komunal, mereka ingin diakui eksistensinya komunal, kemudian mengubah seni yang universal ini menjadi lebih kecil-kecil ya, kelompok-kelompok menjadi komunal itu. Sebetulnya untuk eksistensi dari kelompok itu. Dan hari ini mereka menyadari kembali harus menjadi satu Kang ya. Iya. Gitu ya. Saya makanya aku ditentang ketika nanti diskusi dengan orang dalam itu. Ada masalah itu ditentang sama anak Padang, anak Minang. Dia penulis juga. Kalau saya statement saya adalah untuk memahami Timur kita harus mengkaji dari Barat. Pasti kok ketemu Timur. Nah ini nggak setuju. Nggak bisa. Barat itu begini. Timur itu lebih agung, adiluhung. Saya menemukan kenapa kita mesti menuju ke Barat. Ke Barat itu sudah dikaji semua, ada tulisannya. Timur itu nggak ada, dan Timur itu selalu lesan dan selalu menggunakan bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Nah, Barat itu secara lugas ditampilkan apa adanya sebagai logos atau ilmu gitu loh. Dan saya menemukan semuanya itu di tulisan-tulisan Barat. Saya menemukan sejarah Ligayoni, sejarah candi, apapun lah itu di tulisan Barat. Saya tidak menemukan di tulisan Timur. Manuskrip itu malah Kang sudah dikaji di sana. Makanya saya menemukan Ligayoni. Kenapa di pintu candi itu ada penjaganya? Saya membaca manuskrip di India yang dibaca oleh Barat. Itu sejarahnya kan semacam Ganesha itu disuruh menjaga ibunya Parwati dan bapaknya Siwa. Betul. Dia disuruh sebetulnya untuk menjaga gua suci. Tapi asumsiku itu bukan gua suci tapi gua Garbo. Dan Parwati ini punya anak Ganesha itu sebetulnya tidak disetujui oleh Siwa. Ya, gimana caranya dia punya anak dan ketika menjaga itu si Siwa tidak mengenal, sebenarnya bukan Ganesha sih, Vinayaka. Vinayaka dulu ketika si Siwa tidak boleh masuk gua ini, maka dibunuhlah si Vinayaka ini. Ya, Parwati tahu. Dia ngamuk, sedih, dia ngomong ke Siwa untuk menghidupkan kembali. Nah, Siwa kemudian berjalan ke utara, menemukan gajah, kemudian mengganti kepala Vinayaka dengan gajah. Nah, itu menjadi Ganesha. Kang, itu sebagai bentuk simbol Kang ya, yang nantinya artinya perlu dimaknai lebih jauh, diwacanakan lebih jauh, dikritisi lebih jauh Kang ya. Oh ya ngono, dan itu bisa lanjut sesuk Kang, aja saiki.